Dokter. Dok, Idi ngapain hari ini, Dok? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Allah. Waalaikumsalam, ya Kangen Allah. banget ya. Maaf ya, bukannya menolak interview dari teman-teman, wawancara dari teman-teman, tapi memang kesibukannya agak luar biasa ya. Jadi sebenarnya ada apa sih Dokter kesini? Dokter mohon mungkin Dokter Edi berkenan untuk memberikan ini informasi kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, rekan-rekan media, kami dari LBH Kesra dalam hal ini mewakili dokter detektif atas pertemuan sebelumnya di daerah Kemang. Kami menindaklanjuti pelaporan terkait Dr. N ke MKEK ID Cabang Jakarta Selatan. Namun atas arahan MKEK ID Cabang Jakarta Selatan, laporan ini sebaiknya diambil alih atau ditangani oleh pengurus besar ID Pusat, dalam hal ini pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga hari ini kami mendampingi dokter detektif untuk membawa laporan terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Dr. R untuk memasukkan laporan ini ke PB, terutama ke MKEK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pelanggaran-pelanggarannya kalau boleh tahu apa aja sih mungkin, Dok? Mungkin nanti dokter lagi ya yang bisa Ya, menyampaikan. Terima kasih Dokter Edi, terima kasih banyak. Jadi sebenarnya baru ada 6 poin pelanggaran, diduga pelanggaran kode etik profesi kedokteran. Ya, dan ini cukup kuat indikasinya. Jadi kalau misalnya kita melaporkan, itu kan kalau misalnya kita melaporkan ke Polda, itu kita ada yang namanya konsultasi, bisa nggak masuk pasalnya. Ini pun yang terjadi di ID dan ternyata masuk itu. Jadi naik ke tahapannya, gitu. Jadi kita naik dan sekarang kita ke pusat, ke pengurus besar ID, karena juga sangat kuat pelanggarannya, gitu. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikan kepada DRL, nih buktinya dokter sudah melaporin loh ya pengaduan pelanggaran etik dokter Ica, ya. Jadi udah jelas banget. Jadi dokter itu jangan dibilang panik, takut atau apalah, karena sekarang ini penggiringan opini sungguh luar biasa. Kalau ngomong dibilang panik, nggak ngomong dibilang takut, kan selalu begitu tuh, gitu ya. Jadi di sini nggak ada. Jadi dokter mengikuti dan buktinya semuanya naik. Dan nanti karena yang bisa mengadili itu dari MKEK ya. Ya Dok ya, jadi nanti kalau kasusnya naik yang mengadili itu dari MKEK, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan keputusannya akan menjadi salah satu pendukung atas laporan dokter di Polda Metro Jaya. Ya, jadi keputusan dari PBI ini akan menjadi salah satu bukti pendukung yang dokter serahkan ke Polda. Gitu ya guys ya. Jadi buat yang nanya gimana kasusnya DRL di Polda, tetap berjalan. Bukti-bukti yang dokter kasih itu sangat banyak. Gitu. Jadi memang prosesnya akan lebih panjang seperti itu. Buktinya sendiri apa aja kalau boleh tahu, Dok? Buktinya dari produk yang dokter beli sendiri. Bahkan aliran dananya kemana itu pun sudah dipanggil ke Polda. Insya Allah mungkin nanti minggu depan ya, penerima aliran dananya pun akan dipanggil ke Polda. Kita tunggu aja. Produknya kenapa sih kan tadi kata dokter, buktinya yang produk yang dokter beli? Produknya salah satu yang sudah ditarik dari Badan POM. Kenapa tuh produknya? Karena emang produknya berbanyak mengandung jarum, ya, dan izin edarnya pun tidak ada. Gitu. Itu hanya salah satu clue aja ya, salah satu clue aja, tapi sebenarnya ada banyak. Gitu ya. Dan juga untuk treatment yang saat ini lagi banyak berkembang di masyarakat tentang stem cell. Jadi hati-hati ya. Jadi stem cell itu aturannya sudah jelas aturannya. Hanya boleh dilakukan di klinik utama, bukan di klinik pratama. Sementara yang dokter lihat di iklan-iklan yang ada itu beliau melakukannya di klinik pratama.